seorang akhwat yang sudah menikah kurang lebih sudah 7 tahun. Dari awal pernikahan qadarullah, sang suami tidak pernah memberi nafkah sampai saat ini. Justru malah sang istri yang menafkahi kebutuhan mereka selama mereka berumah tangga. Istri yang selalu memutar otak untuk kebutuhan. Qadarullah di usia pernikahan ini selama 7 tahun, lamanya Allah belum menganugerahkan anak. Apa Ustadz, apa yang harus sang istri lakukan sebagai seorang istri? Apakah beliau harus bertahan dengan kondisi suami yang tidak memberikan nafkah secara lahir, lalu memiliki penyakit yang sering atau berkelainan, melakukan masturbasi sehingga nafkah batin pun tidak tertunaikan, sering menyakiti hati dengan kata-katanya yang kasar, dan memiliki penyakit yang dimana dikatakan oleh dokter suami tidak bisa menghasilkan anak atau mandu. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya. Nasihat ana, hendaklah sang istri introspeksi diri. Kenapa? Bagaimana bisa dia ketemu suami kayak gini? Nemu di mana? Coba dilihat. Seharusnya kan seorang istri itu mencari tahu tentang agama suami, karakter suami. Bukan hanya melihat kepada ya mungkin ketampanannya. Apalagi dikatakan nih suami nggak ngasih nafkah. Nggak ngasih nafkah lahir, batin pun kayak gitu. Ini menunjukkan ada proses mungkin yang kurang tepat. Boleh jadi ada niatan dahulu dari sang istri yang kurang layak lah. Ada seorang yang menikah karena kekayaan. Ada seorang yang menikah karena ketampanan. Ada seorang yang menikah, na'udzubillah, karena pacaran. Sehingga dia tidak lagi melihat kepada agama, tidak lagi melihat kepada akhlak. Maka nasihat ana kepada istri, hendaklah engkau memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang ada kesalahan dari dirimu ketika menentukan dia sebagai pasangan hidup. Beda kalau perempuan yang dijodohkan gitu loh. Artinya dipaksa untuk nikah sama laki-laki tersebut. Sehingga dia baru tahu ketika sudah menjadi suami istri. Tapi apa yang bisa dilakukan istri? Kalau memang suami tidak bisa diperbaiki, apalagi dia yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, malah ngerogoti hartanya istri. Dikatakan tadi punya kelainan, sehingga di sini sang istri punya hak untuk menggugat cerai suami. Dan sebelum gugat cerai, ini buat para wanita yang melihat ada masalah di rumah tangganya, seharusnya sebelum dia menetapkan gugat cerai, ada tahapan memperbaiki. Boleh jadi tahapan itu caranya dengan adanya mediasi. Kalau memang laki-laki ini bisa diperbaiki gitu loh. Mungkin dia nggak mau dengar dari istrinya. Bahkan disebutkan tadi suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan hati. Maka perlu ada mediator yang duduk bersama untuk menetapkan gimana nih, dilanjutkan atau tidak. Kalau dilihat suami berjanji akan berubah ini dan itu, ya coba dilihat. Tapi kalau ternyata enggak, ya perceraian menjadi solusi. Jadi perceraian itu bukan masalah, jemaah. Sebenarnya perceraian itu adalah solusi untuk sebuah masalah. Tapi kalau nggak ada masalah bercerai, maka perceraian itu akan menimbulkan masalah. Sehingga insya Allah, kalau memang kondisinya seperti itu, mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik buat anti. Barakallahu fiik.